Kesal ibunya sering dianiaya, seorang anak di Palembang membacok ayah kandungnya. Akibatnya korban terluka di kepala dan dilarikan ke rumah sakit. Seorang pria di Kelurahan Kalidoni, Palembang, Sumatera Selatan dievakuasi warga dalam kondisi berlumuran darah. Edi, 40 tahun, terluka parah di bagian kepala usai dibacok anak kandungnya sendiri. Edi pun langsung dilarikan ke rumah sakit. Pembacokan terjadi diduga karena sang anak kesal ibunya sering dianiaya korban. Pelaku yang bernama Oktaprianus pun ditangkap polisi. Polisi juga menyita parang dan palu besi yang digunakan pelaku untuk membacok korban. Untuk latar belakang terjadinya pembacokan tersebut, di keterangan si anak, dia sering melihat orang tuanya ini, bapaknya ini mukulin ibunya, sehingga karena mungkin tidak tega, sehingga dia kesal dan langsung membacok orang bapaknya atau melukai bapaknya. Pelaku kini masih diperiksa di Polsek Kalidoni, Palembang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur, iNews melaporkan. Seorang pria yang tenggelam di Danau Sunter, Jakarta Utara ditemukan tewas. Korban tenggelam karena nekat berenang ke tengah danau. Tim SAR gabungan berhasil menemukan pria yang tenggelam di Danau Sunter, Jakarta Utara, Senin pagi. Korban bernama Ilham Adistio tenggelam Minggu sore saat berenang ke tengah danau namun kelelahan. Untuk menemukan korban, tim menggunakan teknik khusus agar korban mengapung ke permukaan. Teman-teman dari SAR gabungan, dari TNI, dan Polri melakukan sistem blended, yaitu dengan menggunakan perahu karet untuk membuat arus bawah. Alhamdulillah korban bisa keluar dari dalam air, mungkin dengan teknik itu agak sedikit membantu untuk dia mengamak ke atas. Nah, kondisi lumpur juga lumayan cukup dalam pada saat tim penyelam kami melakukan penyelaman. Kedalaman kurang lebih 6 meter. Korban yang merupakan warga Warakas, Tanjung Priuk dibawa ke rumah sakit lebih dulu untuk diotopsi sebelum dibawa ke rumah duka. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan, iNews melaporkan. Polisi menangkap seorang muncikari dan 3 perempuan di sebuah hotel di Palembang, Sumatera Selatan. Mirisnya, ketiga perempuan yang ditawarkan melalui aplikasi online ini masih berusia belasan tahun. Wanita yang berprofesi sebagai muncikari ini digelandang ke Mapolda Sumatera Selatan setelah ditangkap di sebuah hotel bersama 3 perempuan yang akan dijualnya kepada lelaki hidung belang. Mirisnya ketiga perempuan yang bersama muncikari tersebut baru berusia belasan tahun. Mereka diiming-imingi sejumlah uang untuk melayani lelaki hidung belang melalui aplikasi online. Untuk 1 kali kencan, pria hidung belang membayar Rp600.000 atau 1,5 juta untuk 2 wanita. Modusnya, pelaku ini dengan sengaja memperjualbelikan anak-anak di bawah umur. Dia mencari pembeli, artinya pembeli itu orang yang akan menggunakan. Kemudian anak tersebut diantar ke hotel, di mana di hotel tersebut sudah ditunggu oleh yang calon konsumennya. Nah, yang membuat kita miris adalah karena korban-korban ini masih anak-anak. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman penjara maksimal 10 tahun atau denda Rp200 juta. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus, iNews melaporkan. Polisi memasang sayembara berhadiah uang tunai bagi masyarakat yang mengetahui keberadaan buron pelaku begal ambulans. Hingga kini polisi baru menangkap 1 dari 7 pelaku. Hingga kini 6 pelaku begal ambulans pengangkut pasien COVID-19 di Rejang Lebong, Bengkulu masih buron. Polres Rejang Lebong akhirnya meminta bantuan masyarakat dengan memasang sayembara berhadiah uang tunai Rp5 juta bagi yang memberikan informasi keberadaan para pembegal. Sayembara sengaja dipasang polisi karena posisi para pelaku kemungkinan berpindah tempat untuk menghindari kejaran polisi. Kemungkinan
kami pun akan sesuai dengan petunjuk informasi ini, kami akan langsung terjun ke lapangan. Dan apabila nanti di lapangan kami mendapatkan masing-masing tersangka, kami memberikan bonus kepada yang memberi informasi sebesar 5 juta rupiah. Sebelumnya polisi berhasil meringkus satu pembegal ambulans berinisial DS 21 tahun, warga Kepala Curup Kecamatan Biduriang di tempat persembunyiannya di sebuah pondok kebun. Kasus pembegalan ini sebelumnya viral karena para pelaku pernah membegal ambulans yang baru saja mengantarkan pasien COVID-19 untuk dirujuk ke rumah sakit. Dari Kabupaten Rejang Lebong Bengkulu, Endro Diwirawan, iNews melaporkan. Puluhan pelaku tarung bebas di Makassar, Sulawesi Selatan menjalani tes urin. Mereka ditangkap pada waktu dini hari usai terlibat dalam aksi tarung di Jalan Kiai Haji Agus Salim. Usai didata, 28 pemuda pelaku tarung bebas menjalani tes urin di Aula Mapolrestabes Makassar. Tes urin dilakukan untuk memastikan para pelaku tidak mengkonsumsi obat terlarang. Nantinya seluruh pelaku akan dilimpahkan ke Polres Pelabuhan untuk diproses hukum. Ini salah satu upaya saja ya dari Polrestabes Makassar, ingin lihat karena biasanya para pelaku-pelaku kegiatan-kegiatan seperti ini sebelum melakukan aksinya biasanya mereka menggunakan baik itu mungkin doping ya ataupun obat-obat ya seperti narkoba. Sebelumnya pada dini hari tadi, puluhan pelaku tarung bebas di jalanan kota Makassar kembali tertangkap polisi. Ironisnya, di antara puluhan pelaku terdapat seorang selebgram kota Makassar. Polisi kini masih mendalami peran masing-masing pelaku yang aksinya sangat meresahkan warga. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Julius Win, Leo Muhammad, iNews melaporkan. Aparat Polda Kalimantan Utara mengungkap penyelundupan narkotika jenis sabu seberat 126 kg dari 5 orang tersangka. Sabu asal Malaysia ini rencananya akan diselundupkan ke Kalimantan Timur. Satuan Ditres Narkoba Polda Kalimantan Utara menangkap 2 orang kurir narkoba di sebuah hotel di Jalan Padat Karya, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara. Dari 5 tas yang dibawa tersangka SY dan JE, ditemukan 126 kg sabu yang disamarkan dalam kemasan teh Cina. Barang haram asal kota Tawau, Malaysia ini rencananya akan dibawa ke Kalimantan Timur melalui jalur darat. Dari hasil pengembangan, polisi menangkap 2 tersangka yang bertugas menjemput di wilayah Kutai Timur dan seorang warga binaan Lapas Kota Bontang yang berperan sebagai pengendali. Hingga kini, polisi masih memburu seorang bandar besar yang memasok sabu. Yang ditangkap di Selor, orang SY dan JE. Kemudian yang 2 orang lagi ditangkap di Bontang. Dan 1 orang adalah napi di Tanah Bontang sebagai pengendalinya. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat pasal berlapis Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman paling lama seumur hidup atau hukuman mati. Dari Tarakan, Kalimantan Utara, Usman Kodang, iNews melaporkan. Polisi masih memeriksa 5 anggota DPRD Labuan Batu Utara yang terlibat narkoba. Hingga kini belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Sat Narkoba Polres Asahan terus memeriksa 17 orang yang tertangkap pesta narkoba di sebuah tempat karaoke Sabtu lalu. 5 anggota DPRD Labuhan Batu Utara yang ikut terjaring juga masih menjalani pemeriksaan. Meski hasil tes urin kelimanya positif narkoba, namun hingga kini belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka. Polisi akan terlebih dulu melakukan gelar perkara kasus ini. Asahan untuk melakukan asesmen terpadu. Di samping itu kita juga akan melakukan gelar perkara berkaitan dengan penetapan pasal yang akan disangkakan kepada ke-17 orang. Sementara itu, polisi juga masih menyelidiki sumber barang haram yang digunakan ke-5 anggota DPRD Labuhan Batu Utara. Sebelumnya 5 anggota DPRD Labuhan Batu Utara beserta 4 rekan dan 7 wanita pemandu lagu diamankan di sebuah tempat karaoke di Jalan Seikopas Asahan, Sumatera Utara. Dari hasil tes urin, ke-5 anggota DPRD Labuhan Batu Utara positif mengkonsumsi narkoba jenis ekstasi. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan.
Musisi Jering kemarin mangkir dari panggilan pemeriksaan penyidik Polda Metro Jaya. Jering dipanggil usai menjadi tersangka dalam kasus dugaan pengancaman melalui media elektronik. Igede Aryastina alias Jering saat ini mangkir dari pemanggilan pemeriksaan Polda Metro Jaya. Ini merupakan panggilan pertama usai Jering menjadi tersangka dalam kasus dugaan pengancaman melalui media elektronik. Melalui kuasa hukumnya, Jering beralasan tidak hadir karena sakit. Penyidik akan segera mengeluarkan surat panggilan kedua terhadap Jering untuk agenda pemeriksaan pekan depan. Nanti kita habiskan dulu hari ini, karena jadwalnya masih hari ini kan. Besok baru kita rencanakan untuk pemanggilan yang kedua. Karena mekanismenya seperti itu menurut Tuhan. Kita lakukan pemanggilan yang kedua, nanti besok akan kita rencanakan. Kapan dipanggil? Tidak ada aturan dalam Tuhan, harinya kapan. Tapi kita akan upayakan jadwal secepatnya. Kasus dugaan pengancaman bermula saat selebgram Adam Denny berkomentar di akun Instagram Jering terkait artis yang menerima endorse untuk mengaku terpapar COVID-19. Namun Jering menanggapinya dengan ancaman. Jering kemudian dilaporkan dengan pasal pengancaman dan penghinaan melalui media elektronik. Tim iNews melaporkan. Pemirsa, mantan Direktur Utama PT Pelindo II, RJ Lino didakwa merugikan negara 28,7 miliar rupiah dalam pengadaan 3 kuai kontainer kren. RJ Lino juga didakwa memperkaya perusahaan Wuxi Huang Group dengan nominal yang sama. Kasus ini bermula pada 2009 melakukan pengadaan untuk kren di Pelabuhan Panjang Palembang dan Pontianak melalui lelang namun gagal mendapatkan pemenang. Dalam pengadaan tersebut, PT Pelindo harus membayar 3 unit kren ke HDHM senilai 15 juta dolar. Padahal menurut KPK, harga wajar 13,5 juta dolar. Atas perbuatannya, jaksa mendakwa RJ Lino merugikan negara 28,7 miliar rupiah. Yaitu memperkaya Wuxi Huang Heavy Machinery Science and Technology Group Limited HDHM China sebesar 1.197.743,23 dolar Amerika Serikat dan 23 sen, yang mengakibatkan kerugian keuangan negara Limited sebesar 1.997.740 dolar Amerika Serikat dan 23. Presiden Joko Widodo meluncurkan sistem online single submission atau OSS berbasis risiko di kantor Badan Koordinasi Penanaman Modal. Jokowi menegaskan kehadiran OSS berbasis risiko tidak akan mengebiri kewenangan yang ada di daerah. Jokowi menginginkan kehadiran OSS berbasis risiko memberikan standar bagi sebuah layanan yang memberikan izin baik di pemerintahan pusat maupun daerah agar lebih bertanggung jawab. Melalui aplikasi ini, jenis perizinan pun akan disesuaikan dengan risikonya. Perizinan usaha skala besar harus menggunakan izin tertentu, usaha menengah sertifikat standar. Sementara usaha kecil cukup mendaftar berupa nomor induk dari usaha. Saya juga ingin tekankan bahwa layanan OSS berbasis risiko tidak untuk mengebiri kewenangan daerah, tadi sudah disampaikan oleh Menteri Investasi, tapi justru memberikan standar layanan bagi semua tingkatan pemerintah yang mengeluarkan izin, baik di level pusat maupun di level daerah. Saya sudah banyak mendengar aspirasi para pelaku usaha dari yang kecil, menengah sampai yang besar, yang mereka sampaikan semuanya sama. Para pelaku usaha membutuhkan layanan yang mudah, yang cepat, dan yang tidak berbelit-belit. Jika ini terpenuhi, maka saya yakin akan memberikan dampak yang signifikan bagi pergerakan ekonomi nasional maupun di daerah. Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang PPKM hingga 16 Agustus 2021 dan akan mulai membuka pusat perbelanjaan. Informasinya akan hadir sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.